Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. FPI kembali menjadi perbincangan, kali ini isunya tentang perizinan. Pro dan kontra dengan segera bermunculan para elit ramai bikin pernyataan. Pembubaran HTI layak jadi pelajaran pentingnya kebijakan yang sesuai peraturan. Agar niat yang baik tak memicu masalah baru, apalagi melahirkan persoalan yang tak perlu. Bagaimana duduk soal perizinan FPI? Adakah muatan politik atau murni administrasi? Inilah Mata Najwa, FPI, Simalakama Ormas. Ya, perpanjangan izin FPI memang terus menjadi sorotan. Masa berlaku izin Ormas pimpinan Rizik Syihab ini habis per 20 Juni 2019 lalu. Diperpanjang atau tidak? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Mata Najwa, saya perkenalkan ada Ustadz Awid Masyuri, Ketua Bidang Penegakan Khilafah DPP FPI. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Alhamdulillah. Dari FPI juga saya mengundang Ketua Bantuan Hukum FPI, ada Pak Sugito Atmo Prawiro. Pak Sugito, terima kasih juga sudah hadir. Nanti persoalan hukum saya akan banyak bertanya ke Anda. Ada juga Direktur Ormas Kemendagri, ada Pak Lutfi. Selamat malam Pak Lutfi. Malam. Saya mengundang dua politikus, ada Ketua DPP PKS, Bang Mardhani Alisera. Assalamualaikum Bang Mardhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada politikus PKB, anggota Dewan Syuro PKB, ada Maman Imanul Haq. Kang Maman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya juga harus hadir Ketua PBNU, Marsudi Suhud. Assalamualaikum Pak Marsudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara soal ormas, layak juga kita dengar pendapat teman-teman dari Koalisi Kebebasan Berserikat. Ada Hendrik Rosdinar. Selamat malam Hendrik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Sudah lengkap semua perwakilan, ada dari FPI, ada politisi, ada dari Kemendagri yang memang nanti akan mengeluarkan izin atau tidak. Sebelum kita memulai berdiskusi, saya akan putarkan pernyataan Presiden Jokowi yang sempat menyebut sangat mungkin untuk melarang organisasi termasuk FPI jika melawan kepentingan bangsa. Kita lihat ucapan Pak Jokowi. Ya, jika organisasi itu membahayakan negara secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Kalau memang kajian keamanan, kemudian ditanya, menurut Anda apakah FPI harus dilarang atau organisasi ini tetap boleh ada? Kalau memang kajian keamanan, kajian ideologi dari pemerintah tidak sama, tapi sekali lagi saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa ini untuk bersama-sama membangun negeri. Baik, saya ingin memulai kalau begitu dengan ke Ustadz Awid. Presiden Jokowi tegas tidak ada kompromi bagi ormas anti Pancasila. Apakah FPI anti Pancasila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana aja, mungkin kalau Presiden mengatakan seperti itu, kalau kita lihat narasinya bahwa seolah-olah FPI ini anti Pancasila, tinggal sebut aja di mana anti Pancasila itu FPI. FPI didirikan atau dideklarasikan itu tanggal 17 Agustus. Di mana 17 Agustus kita tahu bahwa itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan silakan cek ormas mana yang deklarasinya tanggal 17 Agustus. Alhamdulillah kami Front Pembela Islam deklarasi 17 Agustus itu di situ aja udah terlihat bahwa kita nih NKRI banget. Lalu di dalam azas Front Pembela Islam ini adalah ormas Islam berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana fikih kami adalah bermazhab Imam Syafi'i. Oke. Lalu kemudian akidah kami adalah Imam Abul Hasan Asy'ari. Tasawufnya Imam Ghazali. Oke. Nah, artinya dalam sudut pandang tentang bahwa kami adalah berpancasila, nggak usah diragukan. Apakah tercantum eksplisit? Ya. Kalau FPI misalkan bertentangan dengan Pancasila, saya yakin dari awal kami mendaftarkan sebagai ormas tidak akan diterima di negeri ini. Oke, karena kemudian tapi alhamdulillah dalam waktu 21 tahun Front Pembela Islam ada di Indonesia aman-aman aja. Ini kan sekarang aja nih kelihatannya kemudian agak dipermasalahkan dalam perpanjangan. Kita akan bahas soal itunya, tapi saya ingin tertarik karena tadi Anda menyebut soal asas, akidah, mazhab
Saya punya keputusan dan ketetapan hasil Munas Front Pembela Islam, ada ADART FPI. Saya punya lengkap ini. Di pasal 6 misalnya ADART-nya kita tunjukkan juga ke pemirsa. Itu disebut, boleh ditunjukkan di layar yang full? Ya. Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Menurut manhaj nubuah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad. Ya. Apa maksudnya itu? Jadi ini adalah hasil Munas tahun 2013 di Asrama Haji Bekasi, di mana pada waktu itu di hasil di Munas itu Front Pembela Islam menyoroti daripada permasalahan umat Islam di dunia. Ada kasus Palestina yang sampai saat ini belum selesai. Lalu kemudian ada lagi saudara kita di Myanmar, yaitu etnis Rohingya, yang sampai saat ini juga seperti itu, dan di tempat-tempat lain. Nah, oleh karenanya di Munas itu kita Front Pembela Islam mengajukan satu gagasan atau satu keputusan untuk menyikapi itu semua, di mana di Uni Eropa itu mereka sudah mengadopsi terlebih dahulu. Padahal sebetulnya ini berangkat dari Islam sebetulnya. Nah, kemudian di situ boleh langsung to the point, Pak Ustadz. Apakah maksudnya memang FPI ingin didirikan Khilafah Islamiyah? Nah, jadi begini, yang dimaksud adalah Khilafah Islamiyah versi Front Pembela Islam, yaitu menurut manhaj nubuah. Manhaj nubuah terbagi dua di dalam versi Front Pembela Islam. Yang pertama tentang khilafah individu. Ya, jadi sosok yang menjadi khalifah itu di dalam kaul yang mu'tabar ala manhaj ahli sunnah wal jamaah, bahwa itu nanti hanya sekali lagi yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi yang bernama Muhammad, abahnya Abdullah, lalu nanti akan dibaiat di Ka'bah. Itu individu. Nah, di sini yang dimaksud dengan manhaj nubuah yang kedua adalah kita mendorong gitu kepada negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam. Yang pertama untuk mendorong pembentukan parlemen bersama dunia Islam. Lalu kemudian mendorong pembentukan pasar bersama dunia Islam, mendorong pembentukan fakta pertahanan, mata uang, penghapusan paspor dan visa antar dunia Islam, kemudian asimilasi perkawinan antar dunia Islam, penyeragaman kurikulum pendidikan agama dan umum dunia Islam. Lalu ada kemudian 10 cara langkah ada 10 cara. Nah, baik, kami simpulkan bahwa khilafah yang dimaksud oleh FPI ini hanya sebuah istilah. Kita ini ingin gitu kan sifatnya kolektif. Jadi di OKI ini negara-negara Islam. Karena kalau saya lihat lagi di pengertian visi misi ada di bab 2 pasal 6, saya mempelajari betul ini ada RTFPI itu disebutkan arti penerapan syariah secara kafah adalah penerapan syariat Islam di seluruh bidang kehidupan. Arti penerapan syariat Islam secara kafah adalah kewajiban menjalankan syariat Islam secara individu dalam kehidupan masyarakat dan negara. Arti Khilafah Islamiyah adalah diterapkannya kesatuan sistem ekonomi, politik, pertahanan, sosial, pendidikan dan hukum di Indonesia. Di dunia Islam. Di dunia Islam yang kedua. Jadi maksudnya begini ya, penerapan syariat Islam secara kafah gitu kan adalah kewajiban menjalankan syariat Islam secara individu dalam kehidupan masyarakat dan negara. Itu tadi kalau individu kita sama umat Islam nih harus menegakkan syariat Islam, melaksanakan. Lalu kemudian dalam kehidupan bermasyarakat kita menginginkan masyarakat yang menerapkan, menjalankan syariat Islam. Dan menurut Anda itu tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila? Sama sekali. Di sini kita tidak ada membangun yang sifatnya tadi tuh FPI mau jadi khalifah, FPI mau melahirkan khalifah. Tidak. Kita ingin mengajak dunia Islam ini bersatu buat parlemen, bersatu untuk pertahanan, karena banyak di sana kasus-kasus umat Islam yang subhanallah harus dibela dan dibantu oleh dunia Islam. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Ketua PBNU. Bagaimana kemudian publik melihat apa yang menjadi dasar ideologi FPI ketika menyebutkan Khilafah Islamiyah dan penerapan syariat Islam secara kafah? Ya, negara ini dibangun dan diinisiasi termasuk Indonesia atau negara-negara lain oleh para ulama-ulamanya masing-masing. Negara Mesir, para kiai-kiai, masyayikh di Mesir ijtihad mencari bentuk sebuah negara. Ketemulah model negara Mesir. Begitu pula Saudi, kiai-kiainya, masyayikhnya, ulama-ulamanya ijtihad ketemu model negara Saudi.
Malaysia, Brunei, ijtihad, ketemu model negara Malaysia dan model negara Brunei. Oke. Indonesia, kiai-kiainya ijtihad. NU lahir antara lain adalah termasuk untuk memikirkan, memimpikan, membuat sebuah negara ketika itu. Ijtihad, mencari bentuk sebuah negara. Karena tahun 1924 ketika Utsmani runtuh, kemudian mereka mencari bentuk ijtihad masing-masing. Oke. Ketemulah model negara Indonesia yang khilafahnya khilafah model negara kesatuan Republik Indonesia. Atau keinginan yang ingin mendirikan sebuah model negara. Taqiyuddin An-Nabhani seorang mufakir. Al-mufakir huwa sani'ul afkar. Seorang mufakir, pemikir, membuat ide-ide. Ide-ide ini dalam hal ini adalah membuat bentuk negara. Oke. Beliau membuat suatu ide-ide yang kemudian dipasarkan, tapi faktanya di negara dia lahirkan ide ini, dibawa ke Mesir, dibawa ke Indonesia, faktanya yang sudah nyata. Ijtihadnya para kiai-kiai adalah ijtihadnya kiai dan ulama Indonesia. Artinya Sudah nyata. dan saya ingin minta tanggapan Anda soal tadi penjelasan Ustadz Awid Masyuri, Ketua Bidang Penegakan Khilafah di FPI. Apakah itu artinya tidak nyambung dengan kondisi Indonesia saat ini? Ya, ya, itu tanyakan sendiri sama beliau. Pendapat Anda, pandangan Anda melihat penjelasan tadi? Ya, kalau menurut saya inilah ijtihadnya kiai-kiai ulama Indonesia. Kalau menurut saya FPI tinggal ngisi aja. Ngisi apa yang sudah disepakati bersama. Kesepakatan membentuk sebuah negara inilah oleh para kiai disebut muahadah watoniyah. Oke. Kesepakatan bersama. Nah, siapa saja yang ingin membangun negara ini, tadi kan ingin membangun nih, ya tinggal masuk sistem aja, tinggal bangun. Tentang ubudiyah misalnya di Indonesia masih belum selesai. Banyak orang yang masih butuh ilmu untuk tentang ubudiyah. Tentang muamalah masih banyak yang belum selesai. Masuklah ke lini-lini ini. Coba lihat berapa banyak organisasi-organisasi keislaman yang berdiri dari sebelum berdirinya Republik ini. Faktanya sampai sekarang masih eksis. Jadi nggak usah mengganti sistem, betulin saja, perbaikin saja, inilah jihad kita. Baik, kita harus break. Atau keinginan yang ingin mendirikan sebuah model negara. Taqiyuddin An-Nabhani seorang mufakir. Al-mufakir huwa sani'ul afkar. Seorang mufakir, pemikir, membuat ide-ide. Ide-ide ini dalam hal ini adalah membuat bentuk negara. Oke. Beliau membuat suatu ide-ide yang kemudian dipasarkan, tapi faktanya di negara dia lahirkan ide ini, dibawa ke Mesir, dibawa ke Indonesia, faktanya yang sudah nyata. Ijtihadnya para kiai-kiai adalah ijtihadnya kiai dan ulama Indonesia. Artinya sudah nyata. Dan saya ingin minta tanggapan Anda soal tadi penjelasan Ustadz Awid Masyuri, Ketua Bidang Penegakan Khilafah di FPI. Apakah itu artinya tidak nyambung dengan kondisi Indonesia saat ini? Ya, ya, itu tanyakan sendiri sama beliau. Pendapat Anda, pandangan Anda melihat penjelasan tadi? Ya, kalau menurut saya inilah ijtihadnya kiai-kiai ulama Indonesia. Kalau menurut saya FPI tinggal ngisi aja. Ngisi apa yang sudah disepakati bersama. Kesepakatan membentuk sebuah negara inilah oleh para kiai disebut muahadah watoniyah. Kesepakatan bersama. Nah, siapa saja yang ingin membangun negara ini, tadi kan ingin membangun nih, ya tinggal masuk sistem aja, tinggal bangun. Tentang ubudiyah misalnya di Indonesia masih belum selesai. Banyak orang yang masih butuh ilmu untuk tentang ubudiyah. Tentang muamalah masih banyak yang belum selesai. Masuklah ke lini-lini ini. Coba lihat berapa banyak organisasi-organisasi keislaman yang berdiri dari sebelum
berdirinya republik ini. Faktanya sampai sekarang masih eksis. Jadi nggak usah mengganti sistem, betulin saja, perbaikin saja, inilah jihad kita. Baik, kita harus break dulu, nanti setelah ini kita lanjutkan. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah video yang mana ya terbongkar ya apa visi misi dari Front Pembela Islam atau Persaudaraan Islam ya gitu ya. Jadi pada waktu itu Mbak Najwa Shihab mengundang ya ormas FPI ke Mata Najwa. Di situ ya jelas siapa sebenarnya, apa tujuannya ya didirikannya FPI itu. Tadi Najwa Shihab pun ya terus menanyakan ya ormas FPI ini apa sih, buat apa, terus didirikan oleh siapa, seperti itulah ya teman-teman ya. Dari pihak FPI-nya pun ya menyebutkan bahwa ya Front Pembela Islam ya untuk ya membantu masyarakat dalam ya sosial, baik itu pengamanan ataupun ketika ada bencana biasanya selalu ya ada FPI ya waktu itu teman-teman ya. Cuman untuk sekarang mungkin belum lihat lagi ya teman-teman. Intinya sama kayak ya untuk melindungi rakyat ya, intinya seperti itu ya menurut pernyataan dari tadi ya anggota ormas ataupun tadi mungkin ketuanya. Dan Mbak Najwa pun ya terdiam teman-teman. Dan Mbak Najwa menyebutnya ya FPI ormas Simalakama, entah itu ya apa Simalakama. Yang intinya sudah jelas ya di video ini tujuan dan maksud dari FPI. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.